Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol sesuatu yang sangat penting karena ada alumni saya yang tanya atas postingan saya, yaitu bahwa branding adalah brain hacking. Nah, ini yang jadi polemik ya. Branding adalah brain hacking. Nah, teman ini sangat pengen tahu apa sih brain hacking itu. Oh, brain hacking itu bukan sesuatu yang rumit ya, teman-teman. Itu sesuatu yang gampang. Saya sudah praktekkan dari tahun 1981, jadi udah berapa tahun yang lalu ya, 40 tahun yang lalu itu. Sederhananya begini, tanpa Anda sadari ketika Anda masuk ke sebuah toko, terus dari luar itu panas matahari, jadi hawanya panas sekali, terus Anda masuk ke dalam toko, dan kemudian Anda buka pintunya, lalu ada air curtain. Nah, air curtain itu bikin kita jadi dingin. Lalu di dalam ruangan itu ternyata ber-AC. Nah, ruangan ber-AC itu memberikan persepsi nyaman untuk belanja. Nah, itu sudah brain hacking. Jadi Anda dari tempat panas dihack otak Anda oleh sebuah air curtain dan AC bahwa tempat ini nyaman loh buat belanja, gitu. Itu fungsi daripada brain hacking itu semudah itu. Jadi brain hacking itu bukan sesuatu yang amit gala, terus ada my line segala macam, yang ada triliunan my line. Oh, itu termasuk neuroscience lah. Itu bukan bagian kita untuk kita diskusikan. Tapi cuaca di luar panas, masuk ke dalam supermarket dingin, itu sudah brain hacking. Yang tadinya Anda pikir Anda di luar ruangan masih bilang, wah panas nih, pemanasan global, wah, di mana-mana panas. Begitu masuk ke dalam ruangan itu, tiba-tiba otak Anda bilang bahwa, oh ini tempatnya dingin. Atau kalau lebih kerennya lagi, kita bilang amigdala Anda sudah di-hijack, udah dirampok untuk sesuatu pemikiran yang beda, gitu. Itu hijacking, brain jacking. Nah, sekarang contoh lagi ya. Anda beli roti di suatu shelf atau satu rak gitu. Ini rak roti. Sebelahnya pasti rak mentega. Karena orang kalau habis beli roti pasti beli mentega. Kalau menteganya jauh bisa nggak dibeli. Makanya dikasih raknya itu di sebelahnya. Dan di sebelah mentega itu raknya meshes, raknya selai. Karena kalau tempat selainya jauh, maka bisa nggak dibeli. Jadi menghack otaknya pembeli itu dari roti ke mentega ke coklat ke meshes, itu adalah kegiatan disebut brain hacking. Semudah itu, sesimpel itu prakteknya ya. Kalau teorinya saya nggak gitu menguasai karena saya bukan ahli teori brain hacking ya. Nah itu misalnya. Nah, ada lagi misalnya kalau saya jualan gudeg ya, maka dari segi brain hacking, gudeg itu harus di sebelah kiri. Setelah sebelah kiri, terus sebelahnya krecek. Sebelah krecek itu biasanya apa? Telur atau ayam. Jadi berurutan tuh ngambilnya, gitu.
Jadi begitu gudeg, kemudian kerecek, kemudian kasih apa tuh yang putih-putih yang legit itu, terus kemudian tanya kepada pembelinya mau ayam atau mau telur. Nah, di situ Anda sudah di hijack, karena nggak mungkin Anda kembali lagi, oh nggak jadi, saya beli gudegnya aja, enggak, karena sudah diurutkan. Nah, ini termasuk brain hacking. Nah, jadi buat teman saya yang tadi tanya, yaitu saudara Ares, itu hijacking datanya sulit sekali gitu. Enggak sulit, prakteknya itu mudah sekali. Nah, ada lagi praktek misalnya kalau Anda haus ya, Anda sudah langsung di hijack otaknya, di hijack oleh merek ya. Ada Aqua, ada Le Minerale, ada Clio. Nah, Anda di hijack dengan merek tersebut. Di hijacknya pakai apa? Nah, kemarin itu agak ini ya, agak ruwet, tapi yang putih-putih itu areh ya, betul. Jadi seperti itu. Jadi buat teman-teman UKM, kalau nyusun display itu kalau bisa di hijack ya, diurutin sehingga nggak beli roti di sini, beli mentega di sana, terus beli selai di sebelah sana lagi gitu ya. Nah, itu tidak hijack namanya ya. Jadi silakan kalau yang punya restoran atau baju misalnya, kalau baju tuh orang mulai dari jilbab dulu atau gamis dulu. Itu bisa dilihat dari kebiasaan orang yang masuk ke dalam. Nah, salah satu cara untuk mengetahui urutan itu adalah dengan melihat bill ya, melihat bill. Jadi yang memasukkan pembelanjaan ke dalam bill si kasir itu bisa membuat urutan. Jadi roti dulu, terus mentega dulu, terus mesus dulu. Jadi nggak ngacak. Jadi bukan asal pegang terus, oh ini dulu dimasukin, enggak ya. Seorang kasir yang baik, dia bisa melakukan atau mengurutkan urutan belanja itu sesuai dengan brain hijack gitu ya. Jadi gitu aja teman-teman. Jadi kebetulan ini saya sedang rehat kerja, jadi saya kasih ini live. Tapi untuk fairnya saya kasih kesempatan teman-teman sebelum saya leave untuk bertanya tentang brand atau brain hack itu. Silakan. Pak Arya, saya lihat dulu pertanyaannya. Dahlia, Pak P, saya jual body cream untuk middle up. Praktek apa yang kira-kira bisa saya lakukan untuk memaksimalkan penjualan online dengan cara yang berbeda, yaitu dengan brain hack. Jadi orang tuh habis melakukan apa itu? Habis orang itu pakai body cream itu sebelumnya ngapain, sesudah ngapain. Jadi kalau bisa itu dituntun orang untuk menggunakan body cream, tapi menuju ke body cream itu apa dulu itu. Seperti contohnya IKEA. IKEA itu penjual yang menjual barang-barang yang dia kepingin jual. Nah, sementara pembeli itu membeli barang-barang yang dia pengen beli. Nah, IKEA itu memilihkan barang-barang yang dijual dengan seolah-olah dia hijack brainnya konsumen, yaitu dengan membuat setting ruang makan, setting ruang tamu, setting ruang, itu pekerjaan hijacking. Jadi menghijack brain, jadi brainnya di hijack. Ini loh, living room Anda look like this gitu.
ya itu kayak barang-barang dia. Jadi orang yang brain-nya terhijack, ya akan, oh iya ya, sofa di rumah udah kuno tuh, harus diganti. Nah, terus beli. Jadi awareness, kemudian engagement, kemudian transaksi atau pembelian. Ya. Jadi untuk pembelian itu sekarang dituntut ada awareness, orang tahu, kemudian engagement. Engagement itu prinsipnya adalah brain hack. Kalau di dalam satu toko ya, kalau bermacam-macam merek, ya itu namanya brand hack. Nah, itu aja. Ya. Saya bergerak di bidang wedding decor. Lawan sekarang ada dekor-dekor baru yang murah banget. Minta masukan Pak Pi. Ya, lawannya IKEA itu juga banyak ya. Furniture yang murahan gitu. Yang displaynya itu tidak menghijack. Jadi displaynya itu hanya tumpuk kayak gudang. Jadi hanya pindah gudang aja. Nah, ini yang harus disikapi agar supaya Anda itu bersaing dengan pesaing, yaitu Anda bikin dekorasi pengantin yang hijack gitu. Jadi hijack itu macam-macam. Ada yang sifatnya linear, jadi urutannya sudah diperkirakan, atau urutannya sudah diperkirakan tapi di tengah jalan dikasih sesuatu yang suatu surprise. How to create surprise atau kreatif pivot, orang sekarang bilangnya pivot point ya. Itu adalah menggunakan cara-cara seperti sesuatu yang dikotomikan atau diparadokskan gitu, besar kecil gitu. Jadi mengharap ketemu yang kecil, nggak taunya besar. Mengharap ketemu yang besar, nggak tahu kecil. Nah, itu salah satu teknik untuk hijack ya. Saya jual nasi pecel Pak Bi, pecel Pak Jibri, pecel Cak Bre. Bagaimana cara agar customer lebih mengenal brand saya? Terima kasih Pak Bi. Nah, kalau jualan pecel dan Anda menyebut tadi customer itu artinya sudah pelanggan ya, sudah berlangganan, jadi sudah beli lebih dari sekali. Nah, itu cara nge-branding adalah membuat ikatan emosi misalnya kayak soto gebrak itu waktu makan di sana, saya makan ya sotonya biasa aja, tapi ternyata begitu ngeracik itu juga gebrak meja, jadi dia menjadi beda dari yang lain. Nah, itu caranya. Sekarang Anda mau jualan pecel kepada customer, bagaimana customernya itu melihatnya beda. Misalnya ditaruh di pinco, tapi pinconya itu bukannya dari daun, tapi dilapis dengan kertas gitu misalnya. Terus kemudian dikasih stiker, entah sesuatu yang membedakan dengan pesaing Anda, ya. Terus, salam kenal Pak, kami dari kota Sok, Sumatera Barat. Produk kami aneka macam rendang khas Minangkabau Pak. Ya, terus pertanyaannya, apa ya kira-kira yang membedakan rendangnya satu dengan yang lain? Itu bisa dilakukan dengan brain hacking ya, jadi di-hack brainnya, dijadikan brain hacking. Nah, itu aja sih sebenarnya. Makasih banyak untuk perhatiannya. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.